Sahabat sekalian, pada kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan korporasi petani. Apa yang dimaksud dengan korporasi petani? Seperti apa tahapan pembentukannya? Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang korporasi petani. Dalam korporasi petani ini, setidaknya ada 3 kata kunci digunakan dalam merumuskannya, yaitu pertanian berkelanjutan, kawasan pertanian, dan kelembagaan ekonomi petani. Sehingga bunyi bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani. Untuk korporasi ini, Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi. Apakah sebenarnya kawasan pertanian itu? Kawasan pertanian itu adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan, serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang. Itulah yang dimaksud dengan kawasan pertanian. Sementara korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum, baik itu berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya, dengan sebagian besar kepemilikan modal itu dimiliki oleh petani. Makanya dikatakan dengan korporasi petani. Kawasan pertanian berbasis korporasi petani, ya artinya adalah kawasan pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Apakah maksud daripada korporasi petani ini? Maksudnya yang pertama, memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kawasan pertanian. Dan yang kedua, bermaksud mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani. Itulah maksud daripada korporasi petani ini. Kemudiannya tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan nilai tambah. Kemudian meningkatkan daya saing wilayah dan komoditas untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan. Dan yang ketiga adalah memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan, serta pengolahan dan pemasaran. Sasarannya adalah yang pertama, meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas pertanian nasional. Yang kedua, tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di kawasan pertanian secara optimal. Yang ketiga, teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di kawasan pertanian. Yang keempat, meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani, dan berfungsinya sistem usaha tani secara utuh, efektif, dan efisien. Lalu seperti apa tipologi, lokasi, kawasan, dan komoditasnya? Kawasan pertanian ini ada 3, yaitu kawasan pertanian nasional, yang kedua kawasan pertanian daerah provinsi, dan yang ketiga adalah kawasan pertanian daerah kabupaten kota. Lalu komoditas yang dikembangkan, ada komoditas prioritas nasional namanya. Untuk tanaman pangan itu adalah padi, ubi kayu, jagung, dengan luasan minimal 5.000 hektar, kemudian kedelai 2.000 hektar. Itu untuk tanaman pangan. Kita perhatikan di sini, dalam satu kawasan ini ada 5.000 hektar. Ini ilustrasinya di kabupaten dan kota. Tapi bisa juga dia lintas kabupaten, di mana masing-masing kabupaten ada 2.000, 2.000, lalu digabung menjadi kawasan padi, ini padi contoh. Dan untuk komoditas hortikultura untuk prioritas nasional adalah aneka cabai, bawang merah, bawang putih, dan jeruk. Lokasinya seperti ini. Ini ada sentra utama yaitu sentra existing yang sudah ada, yang mensuplai pasokan memenuhi kebutuhan nasional, aspek budaya dan pemasaran sudah berkembang. Lalu ini ada sentra penyangga yang baru dibuat, sentra baru, off-season, surplus pasokan memenuhi kebutuhan lokal, regional, aspek budaya sudah berkembang. Jadi di sini pasarnya sama, ini pemasok. Jadi modal, teknologi, dan networking bisa berkembang bersama mereka. Dan untuk perkebunan, komoditas prioritas nasional perkebunan yaitu tebu, kopi, teh, kakao ya, jambu,
Jamu mete maksudnya cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Ilustrasi pengembangan daerahnya seperti ini. Ini ada kawasan perkebunan provinsi A, provinsi B. Kemudian ini ada kecamatan yang menjadi sentra produksi, yang ini. Kemudian ada kecamatan yang memiliki potensi pengembangan. Ini ada 2, di sini ada 2. Kemudian kecamatan dengan unit pengolahan sumber pembiayaan. Ini ada yang warna hijau. Kemudian kawasan penyangga pendukung sentra. Ini ada kawannya. Masing-masingnya sini saling berkaitan semuanya. Ini potensi perkembangannya. Ini batas administrasinya di sini dia. Ini ada kawasan perkebunan A dan kawasan perkebunan B. Lalu untuk peternakan, komoditas produksi nasionalnya adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, iti, ayam lokal, dan babi. Ini ilustrasinya untuk peternakan. Ini ada kawasan, sentra peternakan. Ada dukungan layanan teknis, puskesmas, POIB, labus kesehatan, recording, pakan, pengolahan, penyuluhan. Ini ada lembaga terkait, perguruan tinggi, pendampingan pengawalan. Lalu di sini ada sarana layanannya, RPH, pemasaran, promosi, dan semuanya, dan juga ada dukungan swasta. Semuanya mendukung di kawasan ini. Lalu kita lihat seperti apa manajemen pengembangan kawasan itu. Nah, menteri ini sebagai pengarah kebijaksanaan. Kemudian gubernur, bupati, wali kota ini mensinergikan arah kebijakan. Nah, demikian manajemennya. Jadi ada yang mengarahkan kebijakan, dan untuk di level gubernur, bupati, dan wali kota dia mensinergikan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Nah, di sini kita lihat bahwa gubernur di sini akan menyusun master plan, kemudian bupati dan wali kota dia menyusun action plan. Jadi ada pembagian tugasnya di sini. Organisasi pengelolanya di pusat ada tim pengarah dan tim teknis pusat, ada tim pembina dan tim teknis provinsi, dan ada tim pembina dan tim teknis kabupaten kota. Itu organisasi pengelolanya di level kebijakan. Lalu seperti apa di level korporasi petani? Kita lihat. Korporasi petani yaitu adalah konsolidasi ke dalam kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum pada skala kawasan. Jadi dikonsolidasikan ke dalam. Jadi kelembagaan ekonomi petani diupayakan supaya dia berbadan hukum dan memiliki skala kawasan sesuai dengan aturan yang tadi sudah dikatakan. Kemudian yang kedua, penguatan jejaring kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis pertanian serta prasarana dan sarana pertanian. Dan yang ketiga, peningkatan akses kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan, dan pemasaran produksi pertanian. Nah, tahapan korporasi petani ini yang pertama adalah identifikasi potensi dan permasalahan wilayah. Yang kedua, konsolidasi penyusun rencana kerja. Yang ketiga, pengorganisasian kelembagaan petani. Yang keempat, penataan prasarana dan sarana produksi. Dan yang kelima, penataan rantai pasok komoditas. Jadi kelimanya ini dapat dilakukan secara paralel dengan tentunya dengan melakukan pembinaan, pelatihan, bimtek, dan manajemen penyuluhan pendampingan usaha. Nah, alhamdulillah untuk di Provinsi Riau kita akan melaksanakan pelatihan untuk korporasi petani ini. Ada 2 jenis latihan, yaitu latihan kelembagaan dan latihan produksi pertanian berbasis korporasi ini. Nah, kemudian ada desain rantai pasok. Jadi dalam peraturan Menteri Pertanian itu ada desain rantai pasoknya seperti apa. Jadi diupayakan dalam korporasi petani ini kita menata ulang manajemen rantai pasoknya agar dia berjalan secara efektif dan efisien. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan arah pengembang kawasan, karena ada perubahan pengelolaan petani. Biasanya petani melakukan sendiri-sendiri, dengan adanya korporasi, ini rantai pasoknya ini dicoba ditata ulang lah sebaik mungkin gitu. Nah, kelembagaan korporasi petani ini adalah integrasi kelompok tani, gabungan kelompok tani dalam kelembagaan ekonomi pertanian yang berbadan hukum. Badan hukumnya yaitu bisa koperasi atau yang lainnya. Ya. Kemudian kelembagaan korporasi petani ini mengembangkan unit usaha mandiri dia. Dengan yang kedua, dia menyertakan modal ke dalam kelompok usaha industri dan perdagangan. Jadi di samping dia memiliki usaha mandiri, dia diupayakan dia ikut melakukan penyertaan modal ke dalam kelompok usaha industri dan perdagangan, sehingga dia memiliki daya tawar yang baik nantinya di kelompok usaha industri dan perdagangan itu. Nah, kemudian dalam aturan itu ada juga tetapkan tentang pembinaan dan pengawasan, kegiatan percontohan, pendanaan, dan ada penutup.
Percontohan itu mulai dari manajemennya, ada koordinasi pusat, penyusunan desain proyek, monitoring evaluasi. Ini ada tahunnya nih ya. Kemudian ada kelembagaan, penyusunan rencana bisnis, identifikasi mitra usaha, pengembangan kelembagaan. Kemudian dari aspek budidaya, penyediaan sarana, penyediaan alat dan mesin pertanian. Kemudian ada pelatihan dan pendampingan, pelatihan teknik produksi, manajemen usaha, kewirausahaan dan pemasaran, dan pendampingan teknis dan manajemen. Ini agenda bila di suatu wilayah itu dilakukan pelaksanaan percontohan untuk korporasi ini. Dan penutup peraturan itu dikemukakan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka peraturan pertanian nomor 56 tahun 2016 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian yang sudah diinformasikan di Berita Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan dalam lampiran peraturan Menteri Pertanian itu ada dijelaskan secara rinci mengenai kriteria penetapan kawasan, format dan mekanisme penyusunan master plan, format dan mekanisme penyusunan action plan, struktur dan mekanisme kerja organisasi dan pengelola kawasan, pilihan kegiatan penataan jaringan kelembagaan dan infrastruktur kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, desain rantai pasok komoditas di lokasi kegiatan percontohan, termasuk pada yang terakhir rincian tugas dan kegiatan percontohan. Saya kira itu yang dapat kita sharing pada saat ini tentang korporasi petani. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.